Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mendemokan program aplikasi perpustakaan SMA Islam Asy-Syafi'iyah 02. Di sini terdapat dua pilihan pada form menu login awal, yaitu sebagai admin dan kepala perpustakaan. Pertama, saya akan klik yang login sebagai admin. Di sini akan muncul form login sebagai admin perpustakaan. Kita diwajibkan untuk memasukkan username dan password. Apabila kita belum mempunyai akun, kita klik sign up. Maka akan muncul form sign up. Terdapat kode admin, nama lengkap, username, dan password. Saya akan mengisinya terlebih dahulu. Setelah selesai mengisi form, lalu kita klik save. Data berhasil disimpan dan nama admin terdaftar di table. Lalu kita klik exit untuk ke menu login yang tadi. Setelah selesai, kita memasukkan username dan password yang tadi sudah kita buat. Lalu kita klik login. Lalu muncul form menu. Di sini terdapat master data, transaksi, laporan, dan akun. Di dalam master data terdapat data petugas, data anggota, dan data buku. Di dalam transaksi terdapat peminjam dan pengembalian. Di dalam laporan terdapat data anggota, data buku, data peminjam, data pengembalian, dan data denda. Lalu di dalam akun terdapat logout. Di bagian sini untuk menampilkan data petugas, lalu di sini untuk menampilkan data anggota, ini untuk menampilkan data buku, dan yang terakhir ini untuk menampilkan transaksi. Setelah itu kita klik akun, lalu kita klik logout, lalu muncul form admin, kita klik exit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan demo aplikasi perpustakaan SMA Islam Asy-Syafi'iyah 02. Di sini terdapat form yang dimana kita dapat login sebagai admin dan juga login sebagai kepala perpustakaan. Di sini saya akan mencoba login sebagai kepala perpustakaan. Nah, di sini muncul form login untuk kepala perpustakaan. Terdapat username, password, dan ini tombol login untuk memasuki menu. Di sini tombol exit untuk kembali ke menu halaman awal. Untuk mendaftar sebagai kepala perpustakaan, kita mendaftarnya di database. Kita buka database-nya, lalu kita coba klik tombol insert. Setelah itu kita isi. Di sini kodenya kita isi 001, namanya Pian, username-nya kita isi admin 1, passwordnya 123, lalu kita klik go. Maka dia akan muncul di sini. Lalu sekarang kita login. Kita isi passwordnya juga. Maka akan muncul form menu. Nah, login untuk kepala perpustakaan ini tidak semuanya dapat diklik. Yang hanya dapat diklik atau yang hanya dapat kita baca saja yaitu hanya pada menu form laporan, seperti data anggota, data buku, data peminjam, data pengembalian, dan data denda. Lalu di sini ada akun untuk logout dari aplikasi ini dan nanti akan muncul ke form login awal lagi. Selanjutnya saya akan mendemokan program untuk aplikasi perpustakaan SMA Islam Asy-Syafi'iyah 02 Bekasi. Master data di aplikasi ini terdapat untuk data petugas, data anggota, dan data buku.
Jika kita mengeklik data petugas, maka kita akan diarahkan ke menu input data petugas. Lalu jika kita mengeklik data anggota, maka kita akan diarahkan ke menu input data anggota. Dan jika kita mengeklik data buku, maka kita akan diarahkan ke menu input data buku. Berikutnya saya akan mencoba untuk mengeklik salah satu data yang terdapat di master data aplikasi perpustakaan ini. Saya akan mencoba untuk mengeklik data petugas. Maka akan muncul tampilan layar seperti ini. Ini merupakan tampilan layar untuk data petugas. Tampilan layar data petugas ini berfungsi untuk menginput atau memasukkan data petugas seperti nik, nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, alamat, jabatan, dan nomor handphone. Di tampilan layar data petugas ini terdapat juga tombol navigasi seperti save untuk menyimpan data, edit untuk mengubah data, delete untuk menghapus data, refresh untuk membersihkan data yang terdapat di kolom text field, dan exit untuk keluar dari tampilan layar ini. Selanjutnya saya akan mencoba untuk menginput data petugas. Yang pertama saya masukkan yaitu nicknya, lalu nama, tempat tanggal lahir, lalu jenis kelaminnya wanita, agamanya Islam, dan alamatnya misalkan Kranji, dan jabatannya staf, kemudian nomor handphonenya, kemudian kita klik tombol save untuk menyimpan data tersebut. Maka akan muncul notif data berhasil disimpan, lalu oke. Kemudian data berhasil kesimpan di dalam tabel daftar data petugas. Berikutnya saya ingin mencoba untuk mengubah data dengan nama Diana. Misalkan di sini saya akan mengubah nama Diana menjadi nama panjangnya, menjadi Diana Oktaviani. Kemudian klik tombol edit. Maka akan muncul notif data berhasil diubah. Lalu oke. Dan data akan tersimpan kembali ke tabel daftar data petugas. Kita lihat atas nama Diana Oktaviani berhasil terubah. Kemudian saya ingin menghapus data atas nama Diana Oktaviani. Maka kita akan mengeklik tombol delete untuk menghapusnya. Maka akan muncul notif ingin hapus, yes, no, atau cancel. Maka kita pilih yes. Maka akan muncul notif data berhasil dihapus, lalu oke. Dan kemudian saya ingin keluar ke tampilan layar data petugas ini, maka saya akan mengeklik tombol exit. Lalu keluar ke tampilan layar sebelumnya. Selanjutnya saya ingin mencoba untuk menginput data yang data anggota. Maka saya akan pilih data anggota. Kemudian akan muncul tampilan layar seperti ini, yaitu data anggota. Tampilan layar data anggota ini berfungsi untuk menginput atau memasukkan data anggota seperti NIS, nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, kelas, alamat, tanggal daftar, dan tanggal berlaku. Di tampilan layar data anggota ini juga terdapat tombol save untuk menyimpan data, edit untuk mengubah data, delete untuk menghapus data, refresh untuk membersihkan data yang terdapat di kolom text field, exit untuk keluar dari tampilan layar ini, dan print untuk mencetak laporan data anggota. Selanjutnya saya akan mencoba untuk menginput data anggota. Pertama yang saya masukkan yaitu NIS-nya. Misalkan NIS-nya 316 dengan nama Dewi. Dan misalkan tempat tanggal lahirnya Bekasi. Dan jenis kelaminnya misalkan wanita, kelasnya dari kelas 11, dan alamatnya misalkan Bekasi, dan tanggal daftarnya misalkan di bulan Juli di tanggal 2, dan tanggal berlakunya di bulan Juli
di tanggal 4. Kemudian kita klik tombol save untuk menyimpan. Lalu akan muncul notif data berhasil disimpan, kemudian OK. Dan data sudah berhasil tersimpan ke tabel daftar data anggota. Misalkan ternyata di tabel daftar data anggota ini terdapat kesalahan data, maka kita harus mengeditnya, yaitu saya ingin coba untuk mengedit data atas nama Laras, maka saya harus mencari data anggota tersebut dengan nama Laras. Nah, maka akan muncul di tabel dengan data nama Laras. Lalu klik, dan misalkan kita di sini ingin mengubah tempat tanggal lahirnya menjadi seperti ini. Lalu klik tombol edit, maka akan muncul notif data berhasil diubah. Lalu kita lihat di tabel apakah atas nama Laras data berhasil diubah atau tidak. Nah, data berhasil diubah, tempat tanggal lahirnya sudah berubah seperti ini. Kemudian saya ingin mencoba untuk menghapus data dengan nama Dewi. Kita cari dengan nama Dewi, maka akan muncul di tabel atas nama Dewi dan NIS 316. Lalu kita klik dan kita pilih tombol delete untuk menghapusnya. Kemudian muncul notif ingin hapus, yes, no, atau cancel. Lalu kita pilih yes, maka akan muncul notif data berhasil dihapus, kemudian OK. Misalkan kita ingin merefresh data yang di kolom text field, kita pilih tombol refresh, maka data yang di kolom text field akan hilang. Di sini saya akan menjelaskan data buku. Di data buku ini terdapat kode buku, nama pengarang, penerbit, dan tahun terbit. Ini kita coba tes untuk memasukkan kode bukunya 011, lalu nama bukunya, tes, nama pengarangnya, tes, penerbitnya, tes, tahun terbitnya 2021. Kita save, berhasil disimpan. Kita coba edit di bagian tahun terbitnya 2019, misalkan edit, data berhasil diubah. Lalu coba refresh untuk menghapus, untuk menghilangkan. Lalu coba untuk delete, untuk menghapus data berhasil dihapus. Kita coba cari data buku berdasarkan nama buku. Misalkan cari Dilan, otomatis muncul yang awalannya D atau yang mengandung huruf D. Selanjutnya, saya akan menemukan bagian form data transaksi. Berikut adalah form data peminjam. Masukkan NIS data peminjam. Maka nama siswa dan kelas akan otomatis muncul. Kemudian masukkan kode buku. Otomatis nama buku dan penerbit akan muncul. Masukkan tanggal pinjam. Masukkan tanggal kembali. Kemudian nama pinjam. Dan pilih save. Maka data akan tersimpan. Jika ingin mengedit data, silakan pilih data yang ingin diedit, kemudian pilih edit. Jika ingin menghapus data, silakan pilih data yang ingin dihapus, kemudian pilih delete. Jika ingin keluar dari form data peminjam, silakan pilih exit. Jika ingin memperbaharui data yang ingin diinput, silakan pilih refresh. Jika ingin mencetak laporan data peminjam, silakan pilih print. Jika ingin mencari data,
silakan masukkan nama anggota di sini. Maka otomatis data tersebut akan muncul. Selanjutnya kita masuk ke data pengembalian. Masukkan NIS data anggota. Maka otomatis nama siswa, kelas, dan alamat akan muncul. Masukkan kode buku. Otomatis tanggal pinjam, tanggal pengembalian, dan denda otomatis sudah muncul. Kemudian pilih simpan untuk menyimpan data. Maka data berhasil disimpan. Jika ingin mengedit data, pilih data yang ingin diedit, kemudian pilih edit. Jika ingin menghapus data, pilih data yang ingin dihapus, kemudian pilih delete. Jika ingin memperbaharui data yang telah diinput, silakan pilih refresh. Jika ingin keluar dari form data pengembalian, silakan pilih exit. Jika ingin mencetak laporan data pengembalian, silakan pilih print. Maka data akan tercetak. Kemudian jika ingin mencari daftar data pengembalian, silakan masukkan nama data anggota, maka data yang dicari akan muncul. Di sini saya akan melanjutkan demo program aplikasi perpustakaan SMA Islam Asafiyah 02. Di sini saya sudah login sebagai admin, di mana saya dapat mengakses semua menu yang ada pada aplikasi. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara menampilkan laporan pada aplikasi ini. Kita bisa langsung klik menu laporan yang ada pada di atas ini. Nah, saya mulai dari data buku. Di sini sudah tampil form untuk mencetak laporan data buku. Untuk laporan data buku sendiri, berisikan informasi kode buku, nama pengarang, penerbit, dan tahun penerbit. Untuk dapat mencetaknya, kita hanya tinggal klik tombol print. Berikut adalah tampilan laporan data buku. Di sini sudah ada data-data buku yang sudah diinput. Pada bagian bawah juga terdapat tanggal pada saat kita mengakses laporan dan informasi kepala sekolah. Kita lanjut ke laporan selanjutnya, yaitu data anggota. Laporan data anggota ini berisikan informasi nama-nama siswa yang mendaftar sebagai anggota perpustakaan, yaitu ada NIS, nama siswa, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, kelas, alamat siswa, tanggal daftar, dan tanggal berlaku. Untuk mencetaknya, kita tinggal klik print. Berikut adalah tampilan laporan data anggota. Di sini sudah ada nama-nama siswa yang mendaftar sebagai anggota perpustakaan. Di sini sudah tanggal dan nama kepala sekolah. Sekarang kita lanjut ke laporan berikutnya, yaitu laporan data peminjam. Pada laporan data peminjam ini berisikan informasi nama-nama siswa yang meminjam buku di perpustakaan, yaitu ada NIS, nama, kelas, kode buku, nama buku yang dipinjam, penerbit, tanggal pinjam, dan sudah ditentukan berapa lama meminjam bukunya. Untuk mencetaknya, kita tinggal klik print. Ini adalah tampilan laporan data peminjam. Sekarang kita lanjut ke laporan selanjutnya, yaitu laporan data pengembalian. Pada laporan data pengembalian ini, terdapat dua menu, di mana kita bisa mencetak laporan pengembalian dan mencetak laporan data denda.
karena laporan data denda ini sendiri diambil dari data pengembalian. Sekarang kita coba untuk mencetak laporan data pengembalian terlebih dahulu. Nah, ini adalah tampilan laporan data pengembalian yang berisikan informasi yaitu NIS siswa, nama siswa, kelas siswa, alamat siswa, kode buku, tanggal pinjam, tanggal pengembalian yang sudah ditentukan, dan apakah siswa mendapat sanksi denda atau tidak. Di sini sudah ada tanggal dan informasi kepala sekolah. Lanjut ke laporan terakhir. Di sini ada laporan data denda. Kita print. Pada laporan data denda ini berisikan informasi NIS, nama, kode buku yang dipinjam, tanggal kembali, denda, dan total denda. Laporan data denda ini berfungsi untuk mengetahui berapa pemasukan atas sanksi denda yang ada. Nah, di sini sudah ada total dendanya. Pada bagian bawah juga sudah ada tanggal dan informasi kepala sekolah. Nah, sekarang kita lanjut ke transaksi pengembalian. Aplikasi ini juga sudah membuat bukti pembayaran denda. Sekarang kita coba untuk mencetaknya. Di sini saya coba nama anggota Diana. Kita klik denda. Nah, di sini sudah tampil bukti pembayaran denda peminjaman buku, di mana informasinya yaitu ada NIS, nama siswa, kelas, alamat siswa, kode buku, tanggal pinjam, tanggal pengembalian, dan jumlah denda yang harus dibayarkan. Sekian demo program aplikasi perpustakaan pada SMA Islam As-Safiyah 02 Jatiwaringin. Apabila masih ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.